Wakil Bupati Majalengka meresmikan dapur SPPG di Gandawesi untuk dukung pemenuhan gizi siswa. Majalengka Intijaya Tipikon, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG resmi beroperasi di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin 19 Januari 2026. Peresmian tersebut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Haji Dena Muhammad Ramdan didampingi Komandan Lanut Sukani Jatiwangi, Letkol PNB Yudhistira, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Raden Muhammad Umar Mahrub, serta unsur muspika setempat Kecamatan Ligung. Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran TNI Angkatan Udara, Persit TNI AU, para kepala sekolah SD, SMP, penilik pendidikan sekecamatan Ligung, serta sejumlah tamu perwakilan dari kubu sekecamatan Ligung, para undang lainnya. Kehadiran lintas unsur tersebut mencerminkan dukungan bersama terhadap program pemenuhan gizi bagi peserta didik di wilayah setempat. Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati Majalengka secara simbolis meresmikan dapur SPPG dengan melakukan pengguntingan pita. Peresmian tersebut menandai dimulainya operasional dapur yang akan melayani penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Gandawasi dan sekitarnya. Setelah peresmian, Wakil Bupati bersama dan Lanut Sukani Jatiwangi, Kepala Dinas Pendidikan, serta Muspika Kecamatan Ligung meninjau langsung aktivitas dapur. Rombongan melihat proses pengolahan makanan termasuk menu masakan dan buah-buahan yang disiapkan. Dari hasil peninjauan, makanan yang disajikan dinilai memenuhi standar gizi dengan bahan pangan berkualitas dan buah-buahan yang masih segar untuk dibagikan kepada para siswa. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan kegiatan penanaman pohon di area sekitar dapur SPPG. Penanaman dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan mendukung ekosistem bercocok tanam di sekitar dapur. Tujuannya agar halaman dapur SPPG menjadi rindang dan nyaman, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan, ujarnya. Majalengka Intijaya Makrolis mengabarkan. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu yalim amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan abang saya dan Lanut Sugiri Sukani, terima kasih Bang. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan Pak Kadis
Nuhun. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili Pak Sekdis, Pak Doni atur nuhun. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, ada kolaborasi Pak Dan Ramil. Majalengka tidak bisa menekan angka kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah sekarang terus menambah ya. Mungkin sewilayah 3 kita unggul untuk laju pertumbuhan ekonomi. Tentu ini berjalan atas sinergi dan kolaborasi yang tadi disebutkan oleh Pak Dan Lanu, betul bahwa UMKM kita itu adalah salah satu poin untuk menekan angka kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi juga memiliki andil di situ. Terima kasih Pak Dan Lanu, tepuk tangan buat Pak Dan Lanu. Yang saya hormati Koordinator Kecamatan Ligung, ada? Teman-teman. Koordinator ini SPPG, teman SPPI. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa yang langsung hadir. Terima kasih Pak Pu Gandawesi, sehat selalu. Pak Pu Buntu, tenuhun Pak Pu. Yang saya hormati Pak Pu Bubar, tenuhun. Ada lagi Pak Pu mana yang belum disebut sama saya? 3 desa yang diundang. Bahaya kalau Pak Pu saya tidak disebutkan, bahaya nantinya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Sarini, pengurus cabang Tani, terima kasih. Ketua PIA. Ketua PIA. Oh, ada ya Ketua PIA. Di sini nggak disebut sini. Mohon maaf Ibu. Saya lihat bajunya bagus-bagus. Warnanya birunya biru menggoda. Relawan. Oh, relawan SPPG juga. Jadi kalau lihat sekarang pada Lanu, ini Pak Umar semua sekolah-sekolah warnanya biru semua. Kira-kira SPPG mana ini? Ternyata bukan. Ini sekolah-sekolah sekarang udah mulai melangit ya, dan juga dinas-dinas juga sekarang udah mulai biru. Halnya sama seperti hati kita. Mudah-mudahan hati kita setiap hari cerah, ceria seperti awan kita warnanya. Yang saya hormati Kepala SPPG Gempol. Ini Gempol ini di Cirebon ya. Tapi punya anak suka juga. Oh gitu. Oh ya, terima kasih. Pengawas sekolah wilayah Ligung, Ibu hatur nuhun. Kepala sekolah RA Al-Misbah, hatur nuhun Ibu. Kepala sekolah PAUD Angkasa Jawali, terima kasih. Kepala sekolah TK Angkasa Jawali, terima kasih Ibu. Kepala sekolah TK Ganda Asih, terima kasih. Kepala sekolah SD Ganda Besi 1, SDN Ganda Besi 2, hatur nuhun. SDN Ganda Besi 3, hatur nuhun. Kepala sekolah TK Almah Untuk, hatur nuhun. Pemenuhan gizi saja, tentu lingkungan juga harus kita dukung, harus kita support. Sekarang sudah saatnya kita memikirkan hal lain, bukan hanya untuk pribadi kita sebagai manusia, tetapi alam juga harus kita pikirkan, harus kita lindungi, harus kita jaga. Hidup ini bukan hanya manusia, tapi ada lagi makhluk-makhluk yang harus kita jaga. Agar apa? Agar kelangsungan manusia itu bisa berlangsung secara baik, bisa berlangsung, bisa terus tumbuh. Agar apa? Manusia tidak bisa hidup dengan manusianya saja. Harus ada tumbuhan yang bisa mendukung, mensupport. Harus ada hewan yang bisa kita lestarikan. Karena manusia ini, alam dunia ini diciptakan isinya itu untuk manusia.
bila mana isinya sudah habis dan tidak dipedulikan oleh kita, tentu kehidupan manusia yang akan terancam. Jadi musibah-musibah yang ada sekarang karena apa? Karena tidak pedulinya manusia terhadap alam dan kehidupan. Atur Pak. Nuhun ya. TNI AU yang merupakan salah satu kontribusi nyata dari TNI Angkatan Darat khususnya Lutfi Sukani dalam dapat berperan serta membantu masyarakat sekitar, karena tadi seperti yang kami sampaikan, ini bukan hanya sekedar untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tapi juga kami bisa menyerap tenaga kerja atau relawan yang ada di desa sekitar, UMKM sekitar juga bisa kita berdayakan, sehingga seperti tadi kata Bapak Bupati, bisa menggerakkan roda ekonomi di sekitar di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan itu. Jadi memberi ruang untuk mereka, Pak. Sangat memberi ruang, 80% relawan di sini berasal dari masyarakat sekitar. Kemudian juga hal-hal yang bisa kita libatkan juga akan kita libatkan masyarakat sekitar. Tujuannya bukan apa-apa, semoga peran TNI AU dalam hal ini Lutfi Sukani dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih, jangan lama-lama. Selamat siang Pak Kadis. Peresmian SPPG di Kecamatan Ligung di Desa Gandawasi, gimana Pak tanggapan dari Pak Kadis sendiri Pak? Ya, kalau kami dari Dinas Pendidikan tentunya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat bahwa kecukupan perbaikan gizi atau nutrisi bagi anak didik bermanfaat dari peserta didik adalah hal yang wajib ya. Artinya memang dengan program pemerintah Pak Presiden Prabowo sama Pak Gibran dengan adanya makan bergizi gratis bagi peserta didik khususnya di setiap tingkatan dari mulai kober, TK, SD, SMP, ya tentunya bagi kami sangat membahagiakan, terutama para orang tua murid dan anak didik sendiri. Hasil beberapa kali monitor, anak didik ini antusias setiap pagi, setiap hari menerima makan bergizi. Dengan tadi dari dapur juga kita sudah melihat bagaimana proses masak dan sebagainya betul-betul higienis dan menerapkan SOP sesuai dengan yang diarahkan oleh PGN, ya, Badan Gizi Nasional. Dan harapan kami tentunya seluruh pemanfaat di peserta didik khususnya sejumlah 280.000 yang tercatat di Dapodik dari mulai kober, TK, SD, SMP di Majalengka ini termasuk swasta. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya bisa bermanfaat, artinya bisa menikmati makan bergizi ya, karena ini penting nutrisi ini untuk pengembangan otak anak didik di kemudian hari. Jadi tadi kata Pak Bupati lebih jauhnya tahun 2045 jika Indonesia genap 100 tahun kemerdekaan Indonesia, mudah-mudahan SDM di sektor pendidikan gitu ya, atau pada usia bonus demografi nanti ya, ini para generasi muda yang nanti usianya sekitar 30 tahun, 40 tahun masa dewasa atau produktif, ini mudah-mudahan menjadi SDM yang unggul gitu ya, yang unggul, pemilik masa depan di negara tercinta. Pak, komentarnya dong Pak, di Ligung ini kan ada beberapa yang belum dapat nih, kayak SMA dapat, SMK PB-nya nggak dapat, atau tetanggaan tuh Pak, komentarnya dong Pak. Ya mungkin benar manfaatnya kan ada keterbatasan manfaat, artinya mungkin seperti ini kan tadi 2010. Jadi mapping dari BGN sendiri dengan pemanfaat dengan jumlah dapur yang ada ini disesuaikan dengan pembangunan dapur-dapur yang masih sekarang berlangsung. Kalau untuk di Majalengka sendiri Pak, barangkali Bapak bisa menjelaskan untuk peak semua sekolah health itu kira-kira di bulan berapa ya Pak ya? Informasi dari SPPG, Koordinator SPPG Provinsi Jawa Barat yang ditugasin di Majalengka, sekarang tuh ada 197 dapur. Jumlah penerima manfaat termasuk dari peserta didik dan
B3 ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini tercatat 307.000 ya. Jadi andai saja dibagi ya kurang lebih itu sampai 2024 nanti istilahnya setiap dapur. Tapi kan nanti ini kan dievaluasi terus ya, disesuaikan dengan kondisi wilayah karena jarak juga dihitung ya. Karena jangan sampai jarak jauh masakan datang sudah basi. Kalau SD udah berapa Pak? Untuk sekolah di Majalengka udah berapa sekolah Pak yang nerima? Ya kalau dari 105 yang sudah beroperasi saya yakin sudah hampir, kalau penemanfaat dari pendidikan ya itu hitungan ya sudah hampir 85% atau 90%. Yang saya dapat laporan yang daerah atas Cikijing, Cipulus yang belum bermanfaat karena belum ada dapur Yang beroperasi. dapur desa terpencil istilah di Cipulus sana. Tapi yang lainnya saya kira sudah hampir semuanya sudah dapat kalau yang bermanfaat dari sektor pendidikan. Untuk di Kabupaten Majalengka aman Pak pembagian MBG Pak? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kejadian-kejadian yang sifatnya apakah itu keracunan dan sebagainya. Hanya pernah terjadi di Munding itu hanya harusnya dimakan pagi, dimakan sore. Ya, jadi ya pastilah. Dan itu bukan pemanfaat dari sekolah siswa, dari masyarakat, orang tua dan sebagainya. Kalau pernah itu Pak menu yang tidak sesuai dengan anak, misalkan kayak singkong itu kan ada pernah terjadi. Ya ini kan ada ahli gizinya. SPG ini ada 3, jadi ada kepala dapurnya, ada ahli gizi sama ahli akuntan. Nah, ahli gizinya koordinasi dengan puskesmas tempat biasanya itu mendata anak yang alergi terhadap suatu jenis bahan makanan tertentu. Nah ini tentunya anak tersebut dicatat dan menunya agak berbeda. Sesuaikan.